teman-teman, selamat datang di Podsis, podcastnya OSIS bersama saya Trisha Melira. Nah, di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik loh, yaitu pelecehan seksual. Dan topik ini akan kita bahas bersama Miss Kris. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja videonya. Nah, teman-teman, sekarang saya udah bersama Miss Kris yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini. Halo Miss Kris, bagaimana kabarnya? Hai, puji Tuhan baik. Wah, jadi Miss Kris ini akan menjadi narasumber kita dalam membahas topik kita pada hari ini, yaitu pelecehan seksual. Nah, sebelumnya mungkin Miss Kris bisa memperkenalkan diri dulu, karena mungkin dari teman-teman belum ada yang mengenal Miss Kris ya. Oke, hai semua. Perkenalkan, nama saya Miss Kris. Saya mengajar agama Kristen di SMA Jembatan Budaya. Saya mengajar dari kelas 10, 11, dan 12. Apalagi Trisa, makanan favorit? Mungkin nanti Trisa mau traktir Miss? Boleh. Itu aja ya. Oke, nah itu dia narasumber kita pada hari ini. Miss Kris ini sangat cantik ya, Miss. Oh, makasih. Nah, Miss pasti sudah tahu ya, materi kita hari ini atau topik kita hari ini adalah pelecehan seksual. Nah, menurut Miss, apa itu pelecehan seksual dan apa pendapat Miss tentang hal tersebut? Oke, pelecehan seksual itu adalah suatu masalah yang darurat ya, Miss katakan. Dan akhir-akhir ini banyak sekali masalah-masalah yang mengarah ke pelecehan seksual. Apalagi yang baru-baru ini, itu ada begal payudara, di mana korbannya itu adalah anak kecil. Tapi yang bersyukurnya adalah masyarakat semakin aware terhadap pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual itu segala bentuk tindakan yang mengarah kepada seksual, di mana korbannya pun akan mendapatkan dampak yang buruk. Dampak buruk ini secara psikis dan juga hubungan ke sosial, ke sesama. Ya, jadi pelecehan seksual ini ada dua jenis. Yang pertama itu pelecehan verbal, di mana itu verbal secara lisan ya, seperti kita mengucapkan kata-kata yang berbau porno, kemudian kita mengomentari tubuh-tubuh seseorang, ya intinya secara lisan. Lalu yang kedua nonverbal. Nonverbal itu seperti sentuhan fisik, kayak memegang, kemudian meraba, mencium, memeluk, hingga sampai ke pemerkosaan. Ya, tetapi beberapa masyarakat Indonesia itu menganggap pelecehan seksual itu hanya berhubungan dengan fisik, ya, seperti tadi ya pemerkosaan. Ya, jadi masyarakat Indonesia belum terlalu paham bahwa ada pelecehan seksual secara verbal dan itu pun bisa terjadi di mana saja. Kalau ada yang mengatakan, jangan kamu jalan-jalan di tempat yang sepi, nanti kamu dilecehkan oleh orang, nanti kamu diraba-raba oleh orang. Tapi sebenarnya sekarang pelecehan seksual justru terjadi di jalan, di mall, kantor, sekolah, dan yang lain-lainnya. Jadi meskipun tempatnya ramai juga bisa terjadi ya, Miss ya? Nah itu, jadi sangat bahaya. Dan pelecehan seksual ini diterima oleh bukan hanya perempuan aja loh ya, tapi sekarang dialami oleh para laki-laki. Jadi kalau menurut Miss, pelecehan seksual itu adalah masalah yang serius karena sangat berdampak buruk bagi korban. Seperti itu. Jadi bisa berdampak di mentalnya dan maupun di kehidupannya sehari-hari ya, Miss? Iya, betul sekali. Iya, nah itu dia teman-teman. Itu adalah pengertian atau pendapat Miss tentang pelecehan seksual. Nah, pada beberapa kasus nih ya Miss, pelaku mengatakan kalau mereka melakukan itu karena korban memakai pakaian yang terbuka. Menurut Miss, apakah keterbukaan pakaian itu menjadi faktor utama penyebabnya? Faktor keterbukaan pakaian itu bukan jadi faktor utama. Ya, jadi pelaku itu biasanya akan mencari korban. Ya, yang pertama usianya lebih muda. Lalu yang kedua dilihat tidak berdaya. Lalu yang ketiga lemah. Lalu yang keempat pelaku ini tahu kelemahan-kelemahan si korban. Itu biasanya
ya. Nah, pelaku itu akan memposisikan dirinya itu lebih kuat daripada si korban. Jadi pelaku ini akan merasa berarti, akan merasa hebat jikalau bisa merendahkan korbannya. Jadi sebenarnya ada beberapa riset yang mengatakan justru wanita-wanita yang memakai baju lengkap ya, katakan pakai baju kaos, celana, jeans, justru lebih banyak mengalami pelecehan seksual daripada perempuan-perempuan yang mini lah pakaiannya. Ya, karena mungkin dilihat lemah, karena dilihat tidak berdaya, kayak gitu. Faktor yang lain itu adalah di mana orang-orang itu menyalahgunakan kekuasaan. Jadi contohnya ada beberapa kasus dosen melecehkan mahasiswanya. Nah, ya seperti itu. Lalu ada faktor di mana si pelaku ini memiliki fantasi seksual yang terlalu tinggi karena mereka sering membaca atau menonton konten-konten porno. Ada juga faktor di mana pelaku ini tidak bisa menyalurkan hasrat seksual kepada pasangannya. Misalkan pelaku ini sudah punya istri, tetapi karena istrinya memiliki suatu penyakit yang nggak bisa melayani suaminya, maka dari itu suaminya menyalurkan hasratnya ke orang lain. Dan ada juga faktornya adalah di mana pelaku ini dulunya pada saat kecil dia melihat anggota keluarganya melakukan pelecehan seksual, sehingga pada saat dewasa dia mengikuti apa yang dilakukan oleh kerabatnya. Ya, walaupun sampai sekarang banyak orang-orang yang mengatakan, kamu sih pakai pakaian mini, kamu sih jalan di tempat yang sepi. Korban tuh selalu dijadikan disalahkan lah, katakan kayak gitu ya. Tapi bukan salah korban 100%. Ya, kembali kepada pelaku. Iya. Gitu. Jadi saya juga sempat baca ini, Miss. Sebelumnya saya melihat video yang ternyata ayahnya melakukan pelecehan seksual kepada anaknya. Jadi ya, ternyata pelaku pelecehan seksual itu nggak cuma orang asing loh, guys. Iya. Jadi bisa jadi dari kerabat atau mungkin orang terdekat ya, Miss ya? Iya, betul. Jadi emang harus dari kitanya harus juga waspada ya, Miss ya, pastinya. Benar. Nah, dan akhir-akhir ini telah ramai diperbincangkan tentang catcalling, Miss. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu catcalling itu apa, catcalling adalah perilaku siulan atau komentar sensual dengan nada menggoda yang dilakukan di tempat umum. Contohnya itu seperti siulan atau komentar yang menyinggung fisik, apalagi bagian sensitif ya, Miss. Jadi, apakah menurut Miss catcalling itu termasuk sexual assault? Ya, catcalling itu adalah istilah ngetrennya sekarang ya. Padahal kalau di luar negeri itu sudah lama lah dipakai itu ya istilah itu. Jadi catcalling itu adalah pelecehan seksual secara verbal yang tadi Miss sampaikan itu ya. Jadi berupa ucapan, siulan seperti itu, di mana ucapan atau siulan itu bersifat genit, ya genit, kemudian bersifat mengarah kepada tubuh, ya seperti itu. Dan catcalling ini kalau di Indonesia sendiri itu tidak ada tindakan pidana secara tegas, ya justru masyarakat itu mengabaikan. Padahal lama-kelamaan jikalau catcalling ini dibiarkan itu makin banyak korban-korban pelecehan seksual. Kalau di luar negeri seperti Prancis, Belgia, Portugal dan beberapa negara sudah menindaklanjuti catcalling ini. Jadi di sana akan mendapatkan sanksi pidana dan juga denda. Ya, jadi catcalling ini adalah tindakan serius juga karena berdampak buruk, korban itu akan merasa kurang percaya diri lama-kelamaan. Yang kedua, merasa tidak aman, kemana-mana nggak berani sendiri, kemudian kemana-mana merasa tidak nyaman, ya. Lalu akan berdampak dia merasa ketakutan. Ya, ketakutan, kemudian kurang percaya diri dan banyak lagi kondisi-kondisi psikisnya yang terserang.
Ya, jadi catcalling ini memang harus ditindaklanjuti. Catcaller itu juga harus ditegaskan lah ya, agar tidak terbiasa seperti itu. Siulan seperti misalkan sweet, biasanya kan kayak gitu ya. Atau kita kalau jalan di jalan, hei cewek, sini dong, deketin abang. Nah itu sudah termasuk pelecehan itu. Apalagi kalau misalkan, dadanya besar banget. Nah itu sudah termasuk ya. Tapi bukan hanya di jalan aja, sekarang kan banyak di sosial media. Ya, di sosial media. Cuman catcalling ini kalau yang di jalan-jalan, di mall itu memang agak sulit ya ditindak karena tidak ada bukti. Itu kalau di di media sosial kan karena ada jejak digitalnya, itu mungkin lebih mudah untuk ditindaklanjuti kayak gitu. Oke, jadi itu dia pembahasan kita tentang catcalling ya. Nah, selanjutnya ini Miss, bagaimana cara menghindari pelecehan seksual di lingkungan sekitar? Menghindari pelecehan seksual, nah itu memang susah-susah gampang ya, karena butuh keberanian dan harus berani ngambil resiko ya. Jadi yang pertama kita harus tegas. Ya, tegas di sini jikalau ada seseorang yang sudah menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik, ya, kita harus berani mengatakan stop. Tetapi kita juga harus berani menerima risiko jikalau kita diserang balik. Kayak gitu. Nah, usahakan memang handphone kita harus stay. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita langsung telepon teman kita atau telepon kantor polisi terdekat, kayak gitu. Lalu yang kedua, jangan pernah percaya sepenuhnya kepada orang yang baru dikenal. Karena kan kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya, motivasinya apa, niatnya apa, dekat dengan kita. Ya, jangan mudah percaya begitu aja. Lalu selanjutnya kita harus punya rasa percaya diri. Itu rasa percaya diri yang kuat, ya. Dan selanjutnya jangan takut untuk meminta pertolongan. Kadang-kala kalau kita diperlakukan aneh dengan seseorang, kita takut untuk cerita. Ya, kita takut untuk cerita, takut orang itu tidak mau mendengarkan, tidak mau menolong. Jangan takut, ceritakanlah. Dan yang paling penting adalah orang-orang sekitar itu juga aware, ya. Jadi orang sekitarlah yang harus aware, dan ketika melihat, itu kok aneh ya, kok pegang-pegang seperti itu, kok dia foto-foto seperti itu, jadi orang terdekat sudah harus bertindak. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga, supaya bisa diatasi dengan baik, kayak gitu. Oke, siap. Nah itu dia guys, jadi podcast kita pada hari ini kita membahas tentang pelecehan seksual. Jadi semoga teman-teman yang di sana terbantu ya dengan kita membahas topik ini, karena memang sepertinya topik ini dianggap tabu ya Miss ya? Iya, benar. Jadi emang harus sering kita bicarakan agar orang-orang semakin aware juga ya Miss? Jadi itu dia podcast kita hari ini, semoga teman-teman enjoy ya dengernya, dan terima kasih banyak juga kepada Miss Kris sudah meluangkan waktunya untuk tampil di acara Podsis kita. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton, and hopefully we can see you in the next Podsis. Bye!